Donald Trump kembali memicu kekacauan dunia dengan kebijakan ekonomi Amerika yang semakin keras. Sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat, Trump kali ini tak main-main dalam mengenakan tarif tinggi terhadap negara-negara mitra dagangnya. Tanpa alasan yang jelas, tanpa perhitungan rasional, dan tanpa rasa hormat, dia menyerang negara-negara tersebut. Trump berdalih bahwa Amerika telah dirugikan oleh negara-negara lain yang dia anggap mencuri pekerjaan dan merusak industri AS. Padahal, narasi yang dia bawa sudah sangat kuno dan tidak relevan dengan kondisi dunia saat ini. Dunia sudah jauh berubah, tapi dia tetap menggunakan model lama. Sekarang, pertanyaannya adalah siapa yang sebenarnya merusak perdagangan dunia? Jika melihat data, Indonesia saja dikenakan tarif sebesar 32%. Meskipun yang kita ekspor hanyalah bahan mentah, bukan barang-barang bernilai tinggi seperti senjata. Vietnam bahkan dihajar dengan tarif 46%, meskipun mereka hanya mengekspor tekstil dan elektronik. China, yang bahkan menjadi pemasok utama bagi AS, dikenakan tarif 34%, meskipun Amerika sangat bergantung pada pasokan dari negara tersebut. Jadi, siapa sebenarnya yang merusak perdagangan global? Apakah negara-negara ini atau justru Amerika sendiri yang melakukannya? Trump mengira semua negara akan tunduk dengan kebijakannya. Tapi kenyataannya, tidak demikian. Perancis, lewat Presiden Macron, langsung bereaksi keras dengan membekukan investasi 20 miliar euro ke Amerika. Kanada pun mengancam untuk mengenakan tarif 25% pada kendaraan-kendaraan dari Amerika. Di sisi lain, Indonesia tidak terpengaruh oleh kebijakan ini. Di bawah kepemimpinan Prabowo dan Jokowi, Indonesia justru semakin kokoh. Prabowo, yang tidak suka banyak bicara, lebih memilih untuk menyusun strategi. Dia memperkuat hilirisasi, membuka pasar baru, dan memperkuat ketahanan konsumsi dalam negeri lewat program makan bergizi gratis. Ini adalah langkah-langkah yang menunjukkan bahwa Indonesia siap menghadapi tantangan dengan tenang dan penuh strategi, bukan hanya sekadar bicara. Sementara negara-negara besar sibuk dihantam tarif oleh Amerika, Indonesia malah menjadi tempat perlindungan baru yang diinginkan oleh banyak negara. Bahkan, Perancis yang dulu dianggap musuh kini malah tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Bagi mereka yang masih suka mengkritik Indonesia dengan mengatakan negara ini lemah atau pemerintahnya tidak bisa melawan, saatnya untuk menyadari bahwa Indonesia justru mulai dilihat dunia sebagai alternatif yang kuat. Negara-negara mulai melihat Indonesia sebagai poros tengah yang stabil karena ada kepemimpinan yang tegas. Jokowi sudah meletakkan fondasi yang kuat dan Prabowo siap untuk melaju lebih cepat. Dunia pun mulai melihat Indonesia dengan pandangan yang lebih serius, karena kita punya strategi yang matang, diplomasi yang efektif, dan pemimpin yang tahu kapan harus bertindak. Saat Amerika sibuk mengancam dengan tarifnya, Indonesia malah sibuk membuka pintu ke arah yang lebih strategis. Negara-negara seperti Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, bersama Indonesia, mulai membentuk sebuah aliansi baru yang membuat Barat mulai gelisah. Indonesia tidak lagi bergantung pada pasar Amerika. Kita mulai diversifikasi ekonomi dengan membuka peluang kerjasama baru yang lebih menguntungkan dan tidak terikat pada dolar. Ini bukan sekadar mimpi, tetapi visi yang sudah mulai terwujud. Kita mendorong ekspor ke pasar yang lebih bersahabat, bukan yang suka main tarif seperti mafia. Program hilirisasi yang dicanangkan Jokowi, terutama untuk nikel, bauksit, dan sumber daya alam lainnya, bukanlah proyek asal-asalan. Jokowi sudah membangun fondasi, dan Prabowo kini tinggal menambah kecepatan untuk mencapai tujuan besar. Indonesia bukan lagi bangsa yang hanya bergantung sebagai buruh atau pengekor, tetapi bangsa yang tahu arah dan tujuan. Ini adalah perjuangan yang berorientasi pada masa depan yang lebih baik. Sebelumnya, Amerika terbiasa melihat negara berkembang sebagai pihak yang tunduk dan bergantung pada dolar. Namun Indonesia kini sudah memulai langkah besar untuk mandiri. Kita sudah melarang ekspor bahan mentah, mulai membangun pabrik sendiri, dan menarik investor asing untuk ikut serta mengikuti aturan kita, bukan aturan mereka. Ini semua membuat Amerika geram, dan tarif 32% yang dikenakan bukan sekadar soal perdagangan, melainkan cara Amerika mengingatkan Indonesia agar jangan terlalu mandiri. Namun, Indonesia kini bukan lagi negara yang bisa ditekan begitu saja. Kita sudah berubah. Dulu mungkin kita diam, tetapi sekarang kita siap menghadapi tantangan. Dulu, mungkin kita hanya diam. Namun,
Sekarang kita siap untuk menghadapi tantangan dan menunjukkan kekuatan kita. Prabowo, yang dulu banyak difitnah, dijatuhkan, dan dihina, kini justru menjadi sosok yang diandalkan. Dunia sudah berubah, dan jika dunia mulai menghormati Indonesia, seharusnya rakyatnya juga menghargai langkah-langkah yang sedang diambil. Bahkan, negara-negara besar seperti Kanada sudah mulai melirik Indonesia dengan respek. Sementara itu, di dalam negeri, masih ada yang sibuk menyebarkan fitnah, mencibir, dan menuduh Prabowo sebagai boneka atau Jokowi sebagai diktator. Yang perlu dipertanyakan adalah, siapa yang sebenarnya tunduk pada pihak asing? Yang kita lawan tarifnya itu Amerika, dan kita menarik investasi dari Eropa dan Asia. Kita sedang membangun aliansi perdagangan baru dengan negara-negara yang lebih kooperatif. Jika ada yang masih tidak mengerti ini, berarti masalahnya bukan pada pemerintah, tetapi pada pemahaman mereka. Ini bukan sekadar soal tarif. Ini tentang siapa yang akan memiliki suara di masa depan. Amerika mungkin masih kuat, tetapi kekuatannya mulai menurun. Sementara Indonesia sedang naik daun, bukan karena kekerasan, tetapi karena strategi diplomasi dan keberanian. Untuk kalian yang masih sibuk menyebarkan pesimisme dan fitnah, saatnya membuka mata dan menyadari bahwa dunia telah berubah. Jangan sampai ketinggalan zaman hanya karena kebencian kalian. Sekarang mari kita bicara tentang pertahanan. Kalian mungkin mengira Prabowo hanya ahli bicara soal diplomasi, tapi itu salah besar. Di balik senyum tenangnya, Prabowo memiliki pemahaman tentang peta kekuatan global yang jarang dimiliki oleh politisi lain. Dia paham bahwa ekonomi tidak bisa lepas dari kedaulatan, dan kedaulatan itu harus didukung oleh pertahanan yang kuat. Itulah mengapa alutsista Indonesia sedang diperkuat. Ini bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberi sinyal ke dunia bahwa Indonesia bukan negara yang bisa dipermainkan begitu saja. Prabowo, sebagai Menteri Pertahanan, sedang memastikan bahwa Indonesia dihormati dunia. Bahkan, sekarang Perancis mengajak Indonesia untuk bekerja sama dalam industri militer. Begitu juga dengan Turki, Korea Selatan, Rusia, dan Cina yang mulai melihat Indonesia sebagai mitra strategis. Amerika, yang dulunya menganggap Indonesia sebagai mitra kecil di Asia Tenggara, kini mulai was-was karena Indonesia mulai memiliki suara yang besar di kancah global. Ekonomi dan pertahanan sudah berjalan dengan baik, dan sekarang fokus kita adalah kesejahteraan rakyat. Negara yang kuat bukan hanya memiliki tentara yang kuat, tapi juga rakyat yang sejahtera. Itulah mengapa program makan bergizi gratis yang dipimpin oleh Prabowo menjadi senjata rahasia Indonesia untuk menghadapi tekanan tarif dan inflasi global. Trump boleh saja menaikkan tarif, tapi Indonesia tidak panik. Kita tidak mencari solusi dengan meminta bantuan IMF. Kita menghadapi tantangan ini dengan solusi nyata, memperkuat ketahanan pangan, memberdayakan petani lokal, dan memastikan gizi anak-anak Indonesia terjaga. Karena jika rakyat sehat, pendidikan berkembang, dan ekonomi lokal tumbuh, siapa yang bisa menghentikan Indonesia? Jangan lupa, ini semua adalah warisan dari Jokowi, dan Prabowo tinggal melanjutkan dan mempercepat proses tersebut. Jokowi telah bekerja keras selama ini. Dia bukan dewa, dia manusia biasa. Tetapi coba sebutkan satu presiden lain yang berhasil membangun infrastruktur, menghadapi pandemi, perang dagang, dan tetap menjaga stabilitas negara. Sekarang, tongkat kepemimpinan ada di tangan Prabowo, dan dia bukan pemimpin baru. Prabowo adalah orang yang berpengalaman dalam politik, tahu bagaimana menghadapi fitnah, dan paham betul pentingnya menjaga Indonesia tetap utuh. Tetapi, masih ada saja yang menyebarkan hoax, mengatakan bahwa Prabowo tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Faktanya, semua program Jokowi justru dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan. Jadi, siapa yang sebenarnya tidak waras di sini? Yang memimpin dengan kerja keras, atau mereka yang terus mengorek kesalahan masa lalu demi kepuasan pribadi? Bagi mereka yang tidak rela melihat Prabowo maju atau tidak suka dengan keberhasilan Jokowi, saya kasih tahu sekarang, kalian akan kelelahan. Mengapa? Karena rakyat Indonesia sudah cerdas. Dunia sudah melihat kemajuan kita, dan Indonesia sudah melaju dengan cepat. Kita sudah sampai di titik di mana bangsa ini tidak membutuhkan wacana lagi, tapi aksi nyata. Kita tidak butuh pemecah belah bangsa, kita butuh pemersatu. Kita tidak butuh nostalgia masa lalu, tapi kepemimpinan yang relevan dengan kebutuhan hari ini. Nah,
Sekarang kita kembali ke jurus andalan para kaum pesimis yang suka menyebar isu utang negara yang terus menumpuk, rakyat makin sengsara, dan Indonesia dijual. Dengar baik-baik, itu semua klaim basi yang sudah dibantah berulang kali dengan data. Rasio utang Indonesia terhadap PDB pada 2024 hanya 38,8%. Coba bandingkan dengan Amerika Serikat yang mencapai 125%, atau Jepang yang lebih parah lagi, di atas 260%. Jadi, siapa yang sebenarnya kesulitan dengan utang? Bukan kita. Mereka yang tiap bulan harus mencetak uang baru untuk bayar bunga. Utang kita digunakan untuk pembangunan yang produktif. Jalan, pelabuhan, bandara, industri, dan pendidikan. Itu semua ada hasilnya. Utang yang produktif itu bukan dosa. Itu adalah investasi untuk masa depan. Kalau kita utang untuk kepentingan pribadi atau untuk proyek yang gak jelas, baru itu yang salah. Tapi kalau utang untuk pembangunan, itu justru menjadi dasar bagi negara untuk tumbuh. Lalu ada lagi yang teriak-teriak soal rupiah yang lemah, menyalahkan pemerintah. Stop! Jangan bikin diri kalian terlihat bodoh. Nilai tukar itu bukan cuma soal ekonomi dalam negeri. Itu juga dipengaruhi oleh geopolitik, perang dagang, suku bunga global, dan dominasi dolar. Lihat aja yen Jepang, won Korea Selatan, rupiah India, semua melemah juga. Tapi pemerintah Indonesia nggak tinggal diam. Untuk menjaga stabilitas, ekspor kita dorong dan sektor konsumsi dalam negeri kita perkuat. Kita nggak panik dan nggak jual aset negara, seperti yang terjadi di era krisis 1998. Kita melawan dengan kepala dingin dan strategi matang. Mau tahu kenapa mereka terus nyinyir? Karena mereka takut lihat Indonesia berhasil tanpa mereka dalam lingkaran kekuasaan. Mereka takut lihat rakyat mulai percaya pada kepemimpinan Jokowi dan Prabowo. Mereka takut lihat politik akal sehat menang melawan politik pecah belah. Makanya mereka buat narasi buruk, seperti Indonesia dijajah Cina, Jokowi otoriter, Prabowo berubah jadi jin politik, dan sebagainya. Padahal, kalau kita pakai logika sederhana, yang bekerja nyata malah dihina, sementara yang cuma nge-tweet doang malah dipuja. Bangsa ini akan maju kalau kita berhenti menghina pemimpin dan mulai membantu mereka. Rakyat sudah capek dengan drama. Dunia sudah berubah. Amerika bukan lagi kiblat tunggal. Barat bukan lagi sumber segalanya. Indonesia kini punya BRICS, punya kekuatan global sendiri, punya sumber daya alam, punya laut, punya pasar, dan yang terpenting, kita punya kepemimpinan yang dihormati, bukan ditertawakan. Jadi buat kalian yang terus sebar fitnah dan nyinyir tiap hari, ingat ini, Indonesia nggak menunggu. Kami akan tetap melaju, dengan atau tanpa kalian. Satu hal yang harus kalian pahami, dolar Amerika itu adalah senjata yang mereka pakai untuk menekan negara lain. Mereka pakai dolar untuk membuat negara bangkrut, dan The Fed naikin suku bunga. Boom, negara berkembang kesulitan. Amerika sudah seperti rentenir global. Mereka upgrade sistem tekanan itu dengan tarif, embargo, dan ancaman. Tapi sekarang, dunia sadar kita nggak bisa terus-menerus jadi korban. Itulah mengapa lahir BRICS, BZIL, dan negara-negara besar seperti Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Kini semakin banyak negara yang bergabung, termasuk Indonesia yang sedang onboarding. Kenapa ini penting? Karena BRICS sedang mengembangkan mata uang sendiri. Mereka bikin bank sendiri, dan mereka ingin menciptakan sistem perdagangan yang bebas dari dolar. Jika ini berhasil, maka tamat sudah dominasi dolar, dan tamat juga permainan kotor Amerika. Orang sering bilang Indonesia itu netral, tapi itu salah. Kita bukan netral. Kita cerdas dalam geopolitik. Di satu sisi, kita tetap jalin hubungan dengan Amerika dan sekutunya karena kita tahu posisi strategis itu penting. Tapi di sisi lain kita juga pintar bermain di tengah-tengah, di Global South, dan di BRICS. Kita bersahabat dengan semua, tapi tak tunduk pada siapapun. Itu bukan kalimat basa-basi. Itu adalah doktrin baru politik luar negeri Indonesia, dan Prabowo paham betul arah ini. Dia paham geopolitik, bukan cuma soal senjata, tapi soal posisi, martabat, dan siapa yang memegang kendali ketika krisis global datang. Sekarang, Indonesia ditawari proyek logam kritis oleh Eropa, diundang oleh Cina untuk aliansi baterai, diundang Rusia untuk kerjasama pertahanan, dan bahkan dilirik India untuk kerjasama pangan.
Siapa yang jadi pusat perhatian sekarang? Bukan Amerika. Sekarang, mari kita bicara soal kritik tajam. Apa kabar kaum sakit hati yang tiap hari nyinyir soal Jokowi dan Prabowo? Sementara dunia justru memuji mereka. Jokowi dipuji PBB soal transisi energi, Prabowo dipuji Macron diajak bangun ekonomi masa depan. Bahkan Cina dan Jepang, yang biasanya nggak akur, sekarang sama-sama ingin kerjasama dengan Indonesia. Lah, kamu masih ribut soal bansos haram dan tuduhan presiden boneka politik dinasti. Padahal yang kalian tuduh itu justru sedang membawa Indonesia menjadi magnet dunia. Ironis, kan? Dunia sudah move on. Sementara kalian masih hidup dari fitnah. Sekarang, kita sudah di atas landasan pacu. Ekonomi kita kuat, diplomasi kita dihormati, geopolitik kita cerdas, dan pemimpin kita, Jokowi dan Prabowo, bekerja bersama, bukan saling sikut. Pertanyaannya, kalian mau ikut pesawat ini? Atau kalian terus teriak di bawah berharap pesawatnya jatuh? Satu hal yang pasti, negara ini akan terus terbang. Dan yang nggak ikut akan tertinggal oleh sejarah. Negara ini sedang melangkah maju, meskipun banyak dinamika, tekanan global, dan upaya sabotase. Ekonomi terhimpit, politik luar negeri dihantam berbagai intervensi, namun Indonesia tetap bergerak ke depan. Ini bukan kebetulan. Semua ini terjadi karena kerja keras pemimpin kita, Jokowi dan Prabowo. Mereka bukan hanya menjaga kursi kekuasaan mereka, tapi mereka menjaga martabat bangsa ini dari ancaman luar dan pengkhianatan dalam negeri. Ketika Trump dengan semena-mena menaikkan tarif, ketika Amerika memperlakukan negara lain seperti budak, siapa yang berani melawan? Indonesia, di bawah kepemimpinan Prabowo, adalah yang bersuara keras. Ini bukan sikap reaktif, ini sikap berdaulat. Kita bukan bangsa jongos yang bisa diperlakukan sesuka hati. Kita bangsa yang memiliki takdir sendiri. Dan bagi mereka yang masih sibuk nyinyir soal kebijakan pemerintah, saya ingin pesan jelas. Kritik itu boleh, tapi jangan pakai kebodohan. Jangan menyebarkan fitnah, dan jangan jadi antek asing yang tidak tahu diri. Sekarang Indonesia sudah memasuki fase baru. Kita bukan negara kelas 2 lagi. Kita bukan lagi sekadar penonton di panggung global. Kita adalah pemain utama yang mengambil keputusan. Kita mengatur jalur perdagangan, energi, pangan, dan pertahanan di Asia Tenggara. Dan di saat-saat seperti ini, masih ada saja yang menyebar hoax, bilang Indonesia dijual, Jokowi diktator, Prabowo cuma topeng. Percayalah, kalian itu nggak sadar kalau kalian sedang menjadi bagian dari permainan lama yang hanya bertujuan untuk memecah belah bangsa dengan narasi palsu. Itu saatnya kita hancurkan narasi-narasi tersebut. Indonesia mungkin bukan negara yang sempurna, tapi kita sedang bangkit, dan dalam kebangkitan ini, kita butuh orang-orang yang waras, yang sadar akan arah, yang tahu mana lawan dan mana kawan. Jika kalian masih hidup dalam kebencian, masih menyebarkan hoax, dan menutup mata dari kenyataan, maka kalian bukan oposisi yang sehat. Kalian justru menjadi beban sejarah. Bagi kalian yang masih cinta tanah air ini, yang paham bahwa pemimpin itu manusia biasa, tapi kerja nyata jauh lebih penting daripada drama politik, mari kita berdiri di barisan depan. Mari kita jaga narasi yang benar. Mari kita jaga negara ini. Indonesia adalah milik kita. Dan kita tidak akan membiarkan negara ini dihancurkan oleh mulut-mulut busuk, baik dari luar maupun dalam negeri. Kita lawan, kita jaga, kita bangkit bersama.